Astronot wanita ini jadi mualaf melihat dahsyatnya gerakan tawaf haji dan umroh. Sunita Williams, seorang wanita India pertama yang pergi ke bulan pada tanggal 9 Juli tahun 2011. Kembalinya dari bulan langsung masuk dan memeluk agama Islam. Dia berkata, dari bulan seluruh bumi kelihatan hitam dan gelap, kecuali dua tempat yang terang dan bercahaya. Ketika aku lihat dengan teleskop, ternyata tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Di bulan semua frekuensi suara tidak berfungsi, tapi aku masih mendengar suara azan. Prof. Laurensai Yosef. Sungguh kita telah berhutang besar kepada umat Islam. Dalam ensiklopedia Americana menulis, sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun sholat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini, karena rotasi dari superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Menurut hasil penelitian dari 15 universitas, menunjukkan Hajar Aswad adalah batu meteor yang mempunyai kadar logam yang sangat tinggi, yaitu 23.000 kali dari baja yang ada. Beberapa astronot yang mengangkasa melihat suatu sinar yang teramat terang memancar dari bumi, dan setelah diteliti ternyata bersumber dari Bait Allah atau Ka'bah. Superkonduktor itu adalah Hajar Aswad yang berfungsi sebagai mikrofon yang sedang siaran dan jaraknya mencapai ribuan mil jangkauan siarannya. Prof. Laurensai Yosef, Play menulis, sungguh kita berhutang besar kepada orang Islam, salat, tawaf dan tepat waktu menjaga superkonduktor itu. Para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi. Radiasi yang berada di sekitar Ka'bah ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam, di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan. Ada suatu area yang bernama Zero Magnetism Area, artinya adalah apabila kita mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Sebab itulah ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan diri kita ditarget ulang oleh suatu energi misterius, dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Makkah juga merupakan pusat bumi. Makkah adalah pusat dari lapisan-lapisan langit. Ada beberapa ayat dan hadits nabawi yang menyiratkan fakta ini. Allah berfirman, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Ar-Rahman 33. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr bin As, dahulu Hajar Aswad tidak hanya berwarna putih tapi juga memancarkan sinar yang berkilauan. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memadamkan kilauannya, tidak seorang manusia pun yang sanggup memandangnya. Dalam penelitian lainnya, mereka mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Di sebuah museum di negara Inggris, ada 3 buah potongan batu tersebut dari Ka'bah, dan pihak museum juga mengatakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Betapa bergetar hati kita melihat dahsyatnya gerakan tawaf haji dan umroh. Ini adalah jawaban fitnah dan tuduhan jahiliyah yang tak didasari ilmu pengetahuan, yaitu mengapa kaum muslimin sholat ke arah kiblat dan bahwa umat Islam dianggap menyembah Hajar Aswad.
Hanya Allah yang Maha Kuasa dan segala-galanya.